Ibu-ibu dan hadirin undangan yang berbahagia, tentunya kita seringkali mendengar isu penting yang sampai saat ini masih harus kita tuntaskan, seperti yang sering disampaikan oleh pejabat Bupati Jombang, di antaranya penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan inflasi, dan penurunan stunting. Hal tersebut banyak upaya yang harus kita bantu. PKK sebagai mitra kerja pemerintah, dan peran PKK amat sangat membantu, tidak hanya pemikiran dan masukan saja, tetapi action kita sebagai tim penggerak PKK menggerakkan masyarakat, menggerakkan kader untuk membantu terkait isu-isu tersebut. Selanjutnya, terkait stunting yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan, masih adanya beberapa titik desa yang menjadi lokus stunting. PKK sebagai mitra kerja pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi PKK sebagai penggerak, motivator, dan juga pendamping kader, lebih mencederhanakan apa yang dibutuhkan desa sesuai dengan kasus stunting di lotus masing-masing. Pelaksanaan kegiatan hari ini semoga lancar sampai akhir. Manfaatkan kesempatan dan media tanya jawab untuk menambah pengetahuan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten, kecamatan, desa dalam rapat pleno PKK saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Saya akhiri dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat, kita bisa hadir di sini dalam satu kegiatan rutin yaitu rapat pleno PKK. Sudah barang tentu rapat pleno ini nanti pasti harus ada informasi atau apapun ya yang nantinya perlu Ibu sampaikan kepada setingkat di bawahnya, yaitu baik itu pengurus kecamatan maupun tim penggerak PKK yang ada di desa. Tadi sudah diawali sama Bu Wakil Ketua 1, Bu Sekda. Jadi ada beberapa hal yang tentunya menjadi satu fokus ya pemerintah Kabupaten Jombang. Di antaranya tadi ada bagaimana kita secepatnya untuk mengatasi kaitannya dengan kemiskinan ekstrim, kemudian menstabilkan ini inflasi jangan sampai terus meningkat, kemudian juga stunting, masalah stunting. Nanti kaitannya dengan stunting ini mungkin lebih banyak diulas, lebih banyak disampaikan ya apa saja, karena memang stunting ini menjadi satu hal yang krusial ya. Jadi yang kita ini tidak hanya di Kabupaten Jombang, tapi secara nasional persoalan stunting ini menjadi isu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Meskipun stunting ini juga satu persoalan yang memang harus dikerjakan secara bersama-sama supaya tidak semakin meningkat tapi semakin menurun dan semakin tidak terjadi untuk ke depan. Ada satu komitmen tadi informasi bahwa Kabupaten Jombang komitmen untuk penanganan stunting. Jadi diharapkan tahun 2027 ya Bu ya. Ini sekilas saja, nanti Bu Rin akan menjelaskan lebih banyak. Kita itu Kabupaten Jombang berkomitmen. Kabupaten Jombang apa provinsi Bu? Jombang ya? Jombang. Komitmen ya. Jadi suatu komitmen Kabupaten Jombang itu ingin nanti 2027, artinya masih 3 tahun ya, dalam jangka waktu 3 tahun itu kita nanti zero, artinya tidak sampai terjadi, maksudnya tidak ada kasus stunting di Kabupaten Jombang baru ya. Kemudian yang sudah terjadi lah ini bagaimana nanti berkembang kemudian menjadi baik, tidak stunting lagi.
Itu barangkali jadi nanti ibu-ibu, jadi kasus persoalan stunting ini nanti jangan bosan-bosan untuk secara terus-menerus menginformasikan, mendampingi, memantau dan seterusnya ya kasus-kasus yang ada di desa penjenengan masing-masing ya, ada wilayah yang ada di kecamatan. Jadi biar kita ini aksi kita ya, actionnya PKK atau peran PKK dalam hal ini tadi juga sudah disampaikan bahwa peran PKK itu juga sangat membantu ya dalam rangka penekanan kaitannya dengan stunting. Itu barangkali sekedar untuk mengantar siapa yang mau menyampaikan? Bu Ririn saja, Bu Ririn ya. Ya sudah, monggo nanti barangkali saling melengkapi ya, karena ini merupakan satu informasi dari provinsi dan provinsi sendiri sepertinya juga sudah membentuk satu tim evaluasi tim apa itu namanya kaitannya dengan penilaian ya kabupaten yang dalam rangka penanganan kaitannya dengan stunting di kabupaten. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Susi, untuk Jombang ini hasil dari evaluasi provinsi. Untuk angka stunting kita berada di urutan ke-15 gitu ya. Urutan ke-15 itu menunjukkan bahwa masih ada PR-PR yang harus kita kerjakan bersama-sama agar stunting di Kabupaten Jombang menurun. Sebetulnya sudah menurun gitu ya, tapi masih dalam tanda kutip perlu ditingkatkan penurunan ini. Seperti yang dicanangkan Pak Bupati tahun 2022 bahwa Jombang ini menginginkan 2027 itu zero stunting. Kenapa 4 tahun? Diharapkan selama 4 tahun ini tidak akan ada stunting baru dan stunting yang lama itu sudah teratasi. Karena tidak mudah mengatasi stunting gitu ya. Dan OPD dinas-dinas sudah bahu-membahu dengan kita tim PKK. Saya tahu kader-kader ini sampai bingung gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di desa. Sudah ada pelatihan macam-macam gitu ya, sampai bingung apa yang harus saya kerjakan. Baru lagi ada ILP, belum ada ILP gitu ya, dimana dengan ILP itu suatu hari posyandu, semua posyandu kegiatan kemarin harus ada. Bagaimana penanganannya dengan anak-anak kita stunting, titip jangan dilupakan. Karena bersamaan saya percaya teman-teman kader ini kalau sudah turun di desa, di posyandu itu juga bingung gitu ya. Karena yang aktif itu ya cuma itu saja. Dengan ILP itu ada posyandu balita, posyandu lansia harus jalan, posyandu remaja bersama-sama sampai bingung gitu ya. Nah, dengan bingung gitu ya Bu ya. Dengan bingung nanti yang satu harus nimbang, yang satu harus begini, ngukur apakah bisa dijalankan gitu ya. Monggo, ayo kita bersama-sama bahwa di Jombang ini jangan sampai ada stunting baru gitu ya. Angka stunting ini masih banyak gitu ya. Jadi masih ada tambahan, kok tambahan gitu ya. Kalau tambahan penghasilan gitu ya kita senang ya ibu-ibu. Ini adalah tambahan daerah lokus gitu ya. Yang 2 tahun lalu kita 10 lokus stunting, sekarang 20 lokus stunting yang harus kita atasi. 20 lokus stunting berdasarkan jumlah stunting dan resiko terjadinya stunting. Jadi mohon titip kepada Bu Camat dan Bu Lurah, jangan sampai yang resiko stunting ini jatuh ke stunting. Padahal di desa sudah punya nama ya, ada programnya yang anak-anak yang resiko stunting dan stunting, by name, by address dan nama orang tuanya. Ya, sudah ada. Nah, dan
teman-teman kader ini mungkin banyak yang termasuk di dalam tim TPK gitu ya, tim pendamping keluarga, di mana TPK ini memang harus kita gerakkan. Salah satunya anggotanya ada kader, ibu-ibu kader. Nah, monggo ibu-ibu kader di sini menjadi pendamping, bukan hanya anak-anak yang sudah stunting, tetapi yang risiko stunting harus kita dampingi. Nah, itulah teman-teman, mari kita bersama-sama lokus kita jadi 20 dengan desa yang beraneka ragam. Nah, bulan Juli, awal Juli kemarin memang Jawa Timur mengundang beberapa kabupaten dengan akan mengadakan pilot project penanganan desa stunting gitu ya, yang pada 3 tahun yang lalu pilot project kita ada di Dukuh Kelopo gitu ya. Dukuh Kelopo alhamdulillah tahun ketiga ini sudah turun gratis angka stuntingnya. Jadi kabupaten mempunyai pilot project di Dukuh Kelopo. Mulai nanti tahun 2024 pilot projectnya PKK berpindah ke Kecamatan Sumombito gitu pilot projectnya, karena Dukuh Kelopo tidak bisa diteruskan, sudah tidak menjadi lokus stunting gitu ya. Kemarin beberapa pengurus dari kecamatan, kelurahan dan bidan desanya sudah mengikuti pertemuan di Surabaya untuk menjadi pilot project penanganan stunting. Semoga dengan adanya pilot project ini bisa menjadi percontohan untuk desa-desa atau kecamatan lainnya. Jadi mohon titip kepada Ibu Camat, kepada nanti Ibu Lurah lebih kecilnya dan kader-kader supaya penanganan stunting ini benar-benar ditangani dengan baik. Jadi memang kemarin Sumombito itu bukan daerah nomor 1, bukan nomor 1 gitu ya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain dari usulan dinas kenapa kok Sumombito dan desanya Segodorejo menjadikan pilot project gitu ya. Jadi jangan merasa Bu Camat Sumombito, aduh kok aku dijadikan pilot project, ya bukan gitu ya. Kita akan bekerja bersama-sama seluruh kader PKK baik dari kabupaten maupun kecamatan maupun dari desa. Ayo kita bisa mengentaskan generasi emas kita muncul di 2045 gitu ya. Jadi kita memang harus menghasilkan generasi emas 2045. Itu seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Nah, nanti apa sih tugasnya dengan kader-kader PKK gitu ya. Ibu-ibu kader PKK ini sudah dilatih gitu ya. Udah dilatih pelatihan-pelatihan oleh dinas yang terkait dalam penanganan stunting. Ilmu itulah yang menjadi dasar penjenengan dalam menangani. Pasti saat pelatihan kader-kader PKK ini dilibatkan. Misalkan bagaimana cara membuat menu di dalam isi piringku gitu ya. Jadi isi piringku itu memang menjadi fokus untuk pemberian anak-anak stunting gitu ya. Mungkin ada TPG yang perlu digerakkan gitu ya. TPG dalam waktu 12 hari itu bagaimana sih ibu itu diajari menyusun menu selama 12 hari supaya anak ini tidak bosen. Nah, bagaimana TPG ini kita gerakkan? Misalkan belum ada dana dari desa, usul kepada desa tahun depan supaya ada dana untuk TPG di desa atau dusun-dusun
yang perlu dilakukan TPG. Nah, monggo nanti kerjasama dengan dinas-dinas terkait bagaimana cara belajarnya, menentukan isi piringku, bisa dengan belajar emo-demonya, karena dengan emo-demo itu membuat emosi seseorang anak, seseorang ibu bisa terlibat langsung dalam pemberian makannya yang secara baik gitu ya. Jadi hari ini memang khusus stunting, alhamdulillah ada Bu Nur yang pakarnya stunting dari dinas yang nanti juga memberikan masukan ke Bu Nur bagaimana kader-kader PKK ini bisa terlibat langsung aktif mengawal anak-anak yang sudah stunting plus resiko stunting. Jadi diharapkan jangan sampai anak-anak risiko stunting jatuh kepada stunting. Ini yang penting, dua-dua penting. Penanganan stunting penting, risiko stunting penting. Mana yang utama? Tidak ada yang utama, semua utama. Jangan sampai. Nah, inilah yang harus kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Karena ini memang tugas mulia kita, bagaimana anak-anak yang risiko stunting ini tidak jatuh dan yang sudah stunting bisa teratasi. Jadi memang anak-anak stunting ini selera makannya kadang-kadang tidak bagus. Lah, bagaimana kita mendampingi? Nah, bahwa di desa sudah terbentuk TPK gitu ya, tim pendamping keluarga. Salah satunya adalah kader PKK. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Di mana kader PKK inilah yang nanti mendampingi kegiatan-kegiatan anak-anak yang stunting dan risiko stunting. Misalkan gitu ya, ada laporan setiap posyandu berat badan anak itu tidak naik, kenapa sih? Misalkan anak itu batuk pilek seminggu ya mungkin nafsu makannya berkurang, itu ya biasa. Kalau tidak sakit tapi kenapa? Nah, ibunya ini loh sudah ikut pelatihan emo-demo. Sudah ada kader juga ikut pelatihan emo-demo gitu ya. Nah, apakah ilmu ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita sama-sama. Mungkin nanti di posyandu teman-teman yang pernah ikut pelatihan emo-demo, isi piringku, dia ada di posyandu yang khusus menangani balita gitu ya. Itu yang bisa saya berikan. Monggo Bu Nur. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang disampaikan pada waktu rapat inti, yang mana beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Bu Irni menyampaikan apa kira-kira yang harus kita tindak lanjuti. Kemudian selain itu merupakan tindak lanjut dari arahannya Pak Bupati, Pak PJ Bupati. Jadi ditindaklanjuti, sebenarnya Pak PJ Bupati ingin hadir nanti mungkin di kesempatan yang lain. Beliau ingin hadir langsung dengan ibu-ibu sekalian karena beliau itu sangat stressing dan tidak sesuai fokus. Jadi tidak rapat itu gak usah suwi-suwi tapi ada hasilnya. Nah itu ya, beliau itu memang tipenya seperti itu. Maka dari itu kemarin pada waktu rapat inti sudah dibahas bersama Ibu Ketua Bu Irni. Hari ini kebetulan beliau berdinas, ada kegiatan di Jogja sehingga tidak bisa hadir. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama adalah tadi sudah dibahas cukup banyak mungkin dari Bu Wakil Ketua 1, Bu Sekda, Bu Wijono, Bu Heri tentang stunting. Perlu saya sampaikan Pak PJ Bupati mengharapkan betul-betul ada dampak hasil yang ditangani untuk stunting. Malah targetnya adalah stunting itu kan angkanya kalau sesuai dengan hasil survei yang Kesehatan Nasional itu angkanya 18. Targetnya 13%. Kemudian secara angka ada sekitar 4.000 sekian anak stunting gitu ya. Yang mungkin data itu menyebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Jombang. Kemarin sudah dimulai pada waktu
Pada waktu kegiatan perayaan 17 Agustus ada penghargaan untuk kepala desa yang zero stunting. Nah, standarnya di nasional sampai 5 tahun, yaitu yang di openi gitu ya. Karena sudah 6 tahun ke atas beda lagi penanganannya karena dia sudah sekolah, ke PAUD di mana gitu ya. Tetapi yang fokus di bawah 5 tahun aja kita openi untuk pencegahan dan penanganan stunting. Yang paling penting beliau Pak Bupati jangan sampai lahir, termasuk Ibu Bupati, lahir stunting baru. Nah itu ya. Ibu-ibu sudah pirso ada 20 lokus stunting yang tinggi. Tadi mungkin sudah sampaikan sama, belum tayangkan ya. Sudah ya, sudah di share. Nah, ya di grup monggo. Arahannya beliau, PKK itu suatu organisasi yang betul-betul dari Kemendagri, tidak sama dengan organisasi perempuan lainnya. Jadi PKK itu SK-nya dari Kemendagri. Maka dari itu kita berperan aktif membantu program-program pemerintah dalam menuntaskan program yang wajib ditangani. Yang pertama adalah inflasi. Nah, itu inflasi dari 10 arahan presiden. Yang pertama inflasi, yang kedua penurunan kemiskinan ekstrim, yang ketiga stunting, yang keempat ada lagi untuk kerukunan antar beragama dan sebagainya ya. Ada 10. Tapi yang di stressing adalah 3. Yang pertama inflasi. Inflasi itu apa PKK perannya? Kita tahu barusan ini harga cabai mahal, melambung tinggi. Di mana peran PKK? PKK sangat berperan, yaitu apa? Gerakan menanam, betul. Itu ada di Pokja 3 ya. Nah, jadi kami berharap banyak progres ini betul-betul Pokja 3 mengawal gerakan menanam cabai. Monggo nanti di desa ada gerakan menanam, tidak hanya menanam, sudah menanam terus dicucui piti habis ya, gak jadi panen. Nah, jadi gerakan menanam, kemudian panjenengan share kegiatannya, fotonya. Foto itu tidak hanya foto Bu, mungkin gerakan menanam di desa ngapunten, misalkan Ngoro contoh, gerakan menanam bersama warga sekian polybag atau sekian misalkan. Kemudian habis gitu nanti perkembangannya juga dievaluasi. Nanti kita linkkan dengan penyuluh pertanian yang ada di kecamatan. Libatkan pada waktu pertemuan pleno kecamatan, minta tolong dari penyuluh pertanian untuk menyampaikan bagaimana untuk penanaman bibit cabai yang benar. Karena banyak kabar kok jadinya terus rebonding keriting ya. Nah, akhirnya gak jadi kebunnya B2SA, akhirnya jadi keriting tidak panen. Itu monggo nanti pleno berikutnya, pleno yang akan datang yaitu tadi arahkan gerakan menanam cabai. Kemudian nanti pas panen dievaluasi kembali, dari sekian pohon panen sekian dijual ke wakul atau ngapunten kerjasama dengan atau dijual ke pengepul misalkan, atau dijual ke pasar atau ke lijo misalkan, atau dikonsumsi sendiri untuk kelompok PKK ya monggo. Nanti di setiap nge-share fotonya itu Ibu Irni kepinginnya ada narasinya. Nah, narasinya tadi itu adalah kerjanya peran PKK dan sangat sinergi, berarti itu sinerginya Pokja 3 dengan Dinas Pertanian itu ya, ketahanan pangan, begitupun peternakan misalkan ada dan sebagainya ya. Kemudian itu yang pertama, gerakan menanam cabai untuk yang program inflasi. Yang kedua untuk kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu PKK di mana perannya? Ada perannya.
yaitu dalam memastikan masyarakat yang datanya ke miskin ekstrim itu ada ndak yang tidak bisa mengkonsumsi makanan, ngapunten. Ada ndak yang ngapunten, misalkan janda tua yang tidak bisa makan, tidak bisa beli. Nah, panjenengan melaporkan ke desa. Desa otomatis akan melaporkan untuk pendataannya masuk ke kita di Bapeda. Jadi perannya di situ untuk kemiskinan ekstrim. Bukan berarti kita harus bagi-bagi. Yang bagi adalah dari seperti Dinas Ketahanan Pangan. Oh itu belum desa itu ternyata yang tidak mampu membeli beras, ngapunten, atau konsumsinya yang rendah itu ini, atau yang jangan sampai ada yang tidak bisa masak atau mengkonsumsi makanan. Nah itu peran kita PKK yaitu mendampingi tadi. Data saya yakin PKK itu lebih bagus karena ada dasawisma yang 1 dasawisma itu mengampul atau 1 RT. Nah, itu sehingga informasi itu sangat yang benar-benar tidak, misalkan selama ini yang dapat beras, ngapunten, itu ya kok yang ini, nah itu panjenengan monggo laporkan ke desa, nanti akan melaporkan ke kita di OPD. Maka untuk data berikutnya akan kita tindak lanjuti betul ndak. Nah, tetapi juga didampingi dengan ada NIK-nya, harus ada NIK. Kalau belum, nah, kita bantu perangkat desa, ini loh belum punya NIK. Otomatis kalau tidak punya NIK tidak akan mendapatkan bantuan apapun, Bu. Karena sekarang berbasis NIK itu ya. Itu yang kemiskinan ekstrim. Yang ketiga adalah stunting. Stunting tadi sudah dibahas banyak. Ibu Bupati, Ibu Ketua PKK kemarin pengarahannya adalah PKK itu tidak hanya gebiar uyah, istilahnya itu apa ya? Di pokoknya wis kegiatan wis elo-elo ae. Nah, beliau tidak menginginkan seperti itu. Jadi kita mulai panjenengan yang punya dasawisma itu menganalisis. Menganalisis itu bahasanya beliau memang dosen ya. Jadi bahasanya kan tinggi. Menganalisis itu ya memastikan kita kan bisa membaca situasi. Oh itu kenapa kok stunting? Oh ternyata memang sakit bawaan. Berarti perannya kita melaporkan ke Dinas Kesehatan, berarti itu harus diobati. Ya. Ternyata mungkin ada gagal jantung, ngapunten. Ya. Kemudian yang kedua, oh ternyata memang pola asuh. Pola asuh siapa yang berperan? Otomatis kader TPK yang sampaikan Bu Ririn tadi, kader TPK bersama kita sebagai tim penggerak PKK. Bagaimana caranya? Ya dengan memberikan informasi, penekanan, mendampingi. Jadi pada waktu dulang itu suatu saat panjenengan hadir pada waktu bagi, kan sekarang ada memberikan makan setiap hari ya. Nah, itu didampingi masuk ke mulut anak enggak? Nah, kurangannya apa? Misalkan, oh ternyata ketelatenan pemberian. Nah, kemudian seberapa banyak yang dimasukkan itu. Nah, itu. Jadi menganalisis itu mengetahui, membaca situasi yang ada. Kalau bisa panjenengan dari 20 lokus stunting aja. Panjenengan tahu kenapa jumlah anak sekian itu kenapa? Karena apa? Yang satu karena ini, yang satu karena ini misalkan. Jadi diobservasi kira-kira dasarnya kenapa menjadi stunting. Tidak hanya anak stunting, yaitu ibu hamil dan calon pengantin atau ibu menyusui calon pengantin itu juga sama. Kalau ada calon pengantin ternyata kek, berarti peran kita juga hadir. Ya, bagaimana supaya secara teori kesehatan kalau dia ibu hamil kek atau calon pengantin yang kek, maka dia secara teori akan melahirkan
balita BBLR atau balita pendek. Itu secara teori kesehatan. Tetapi ada juga yang ibu hamilnya kek tetapi ternyata melahirkan bayi yang sehat karena pada waktu hamil dia konsumsinya cukup. Nah, jadi yang sasaran yang kita openi, yang kita analisis tadi yaitu balita stuntingnya, keluarganya, ibu hamil, ya kemudian calon pengantin. Itu peran TPK juga dari situ. Jadi penyebabnya sehingga panjenengan memberikan masukan. Itu loh desa ini kenapa kok banyak ya? Ternyata dari sekian itu faktor apa yang dominan. Nah, itu ya. Nah, itu memberikan masukan pada kesehatan, pada puskesmas, kepada penyuluh KB. Nah, itu ya. Kemudian satu lagi di 20 desa ini insya Allah di penyuluh KB itu ada program sekolah keluarga atau orang tua hebat. Nah, panjenengan hadir di situ. Jadi di orang tua hebat itu bagaimana menyampaikan, bagaimana pendampingannya, bagaimana memberikan konseling yang benar kan gitu ya. Nah, itu orang tua hebat itu monggo di minimal di 20 lokus ini ada. Sekolah keluarga itu mendapatkan penghargaan top 99 loh, malah top 45. Itu kembangkan di minimal di 20 lokus stunting ini harus ada. Ya. Nanti mungkin kalau bisa pengen mengusulkan dana desa, masukkan di dana desa. Jadi untuk kegiatan sekolah keluarga atau orang tua hebat. Itu ya. Untuk TPG pun sama. TPG itu bukan berarti kayak Gojek, Bu. Gojek itu yang Taman Pemulihan Gizi itu loh. Gojek itu selesai masa diantarkan. Tapi ilmunya tidak dapat. Yang diharapkan adalah situ adalah perubahan perilaku. Jadi TPG itu bukan memberikan konsumsi aja, tapi adanya perubahan perilaku dari orang tua dan anaknya dalam mengkonsumsi makanan dan bagaimana ketelatenan orang tua memberikan makan. Itu ya. Ibu-ibu, saya kira kegiatan ini ibu-ibu sudah mahir. Yang paling penting Ibu Ketua inginnya ada progres dari 20 lokus ini panjenengan petakan. Yang sudah ditangani ngapunten. Di kecamatan itu misalkan desa A sudah ditangani apanya? Dari lokus 20 stunting ini. Desa B apa? Desa C dan sebagainya. Jadi dari wilayah ini panjenengan punya by datanya. Datanya sekian, orang tuanya balita stuntingnya sekian, perkembangannya bagaimana. Nah, itu ya. Itu mungkin yang diharapkan, jadi mulai analisis data, kemudian intervensinya apa, actionnya apa, ya. Kalau bahasanya beliau seperti itu. Actionnya apa, hasilnya apa dampaknya. Jadi mulai dari perencanaan. Perencanaannya panjenengan memetakan tadi dengan diobservasi. Oh ini, saya kira sekarang berarti menggerakkannya di apa? Dasawisma ya. Dasawismanya harus aktif. Nah itu. Jadi peran dasawisma di situ untuk dari satu program aja, stunting aja, sudah kelihatan perannya dasawisma akan jalan. Jadi yang kedua tadi gerakan menanam cabai. Ngapunten, kayak misalkan nanti di-share di masing-masing desa. Oh, dasawisma ini sudah mengirimkan, saya ada sekian nih. Nanti otomatis dari desa, kecamatan melaporkan ke kita jumlahnya, sehingga diisilah di laporan kegiatannya di Pokja 3, yang stunting di Pokja 4. Nah seperti itu ya. Ibu-ibu, saya kira itu mungkin arahan dari Pak Bupati serta dari Ibu Ketua yang menyampaikan. Yang paling penting PKK itu adalah justru melebihi dari OPD. Kalau OPD itu cuma kayak saya Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, ya cuma 2 unsur, ketahanan pangan, perikanan.
Lah panjenengan kepala dinas macem-macem. Ono, iya. Pola asuh ada di mana? Iya. Kemudian ada lagi kerukunan beragama Kesbangpol. PKK perannya saya yakin melebihi OPD karena gerakannya ini yang akan belum saya sampaikan ke Pak PJ. Saya nggak berani nyampaikan kalau belum kita ada gerakannya. Nanti Bu Irni menyampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Bupati ingin hadir nanti kapan saya tak hadir di PKK Bu Nur. Nah itu ya. Ibu-ibu saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Demikian mungkin yang bisa sampaikan, saya mohon maaf saya tidak mengikuti lanjut ya Bu. Mohon maaf, saya yakin ibu-ibu semangat semua dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Bu Irni juga beliau sangat berharap banyak dan beliau sangat kalau Jombang itu kelihatannya sudah sinergi ya Bu. Oh iya Pak Bu sudah sinergi antara OPD dengan PKK. Jadi kita istilahnya peran aktif ke OPD-nya. Kalau di kecamatan dengan puskesmas, dengan PLKB, dengan pertanian, dengan apa aja yang ada di kecamatan itu ya. Demikian yang bisa sampaikan, saya mohon maaf, saya akhirul kalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di anak yang stunting, insya Allah dari pihak desa, dari pihak kecamatan sudah upaya untuk maksimal ke lokus atau tujuan anak-anak yang memang mengalami stunting atau gizi buruk gitu kan, kita sudah bergerak bersama untuk membantu gimana caranya anak tersebut supaya tertangani atau terlepas dari stunting. Dan yang kami upayakan itu adalah kita tarik ke penyebab awal, jadi biar tidak menyumbang stunting berikutnya. Otomatis di sini adalah kalau chatting atau ibu yang mau menikah itu kan sudah ada lagi. Di PKK ini kami berupaya untuk gimana caranya anak muda. Dari sini kan ada posyandu remaja nggih. Namun kenyataan di posyandu remaja itu yang hadir tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yakni remaja-remaja yang kita targetkan itu belum maksimal. Kalau sudah agak dewasa beliau sudah bilang aku wis gede, ndak mau gitu. Sedangkan di situ banyak sekali yang prabelia, bahkan belia itu masih bagus ya kalau belia. Prabelia otomatis anak-anak MI atau apa kayak gitu. Di situ kita kasih materi tentang yang belum waktunya ya juga ndak masuk gitu. Dan saya lihat itu memang di situ anak kelas 4, anak kelas 3, di situ. Tapi kalau memang itu diperlukan, kami mohon bimbingannya untuk materi apa yang disampaikan oleh prabelia itu, gitu. Karena itu juga salah satunya. Karena nuwun sewu anak yang SMP, tingkat SMP sudah mulai tercemar oleh pornografi. Dan di situ ternyata ada link grup, Bu. Saya lihat ini, saya pengalaman sendiri, nun sewu anak saya SMP, ini pengalaman saya sendiri. Kok bisa seperti itu? Saya cek, itu ada yang menyebarkan link grup. Dan di situ grup itu saya teliti, di situ ternyata bukan anak remaja saja, bukan temannya. Yang di situ itu kadang ngajak video call, ngajak apa? Nah kebetulan, ayo dong kenalan VC, saya lihat, ini siapa? Saya lihat profilnya itu orang dewasa. Kadang itu saya lihat ini dari mana. Sekarang itu jadi saya itu lebih memantau anak-anak itu. Anak SMP itu tidak tahu loh Bu, kalau itu nanti video call itu kedepannya diajak kemana kan tidak tahu. Akhirnya keluhan dari Ibu Kepala Sekolah Sanawiyah, ada yang dikeluarkan karena anak itu sudah mulai terjebak penjualan seks.
bahwa dirinya itu dijual, enggak tahu. Pertama dimintanya dengan membuka foto, membuka baju atau apa, di situ ada grupnya. Dan saya langsung berpikir anak saya yang SMP, ternyata dia juga masuk, Bu. Jadi saya itu kebingungan sama bapaknya, sehingga HP saya sita, saya ganti nomor. Kamu harus mengumpulkan ke saya setiap sore, saya ngecek. Itu baru saya ganti, kasih nomor baru, Bu. Di situ dikasih link lagi temannya. Wah, jadi sekarang protektif seorang ibu harus benar-benar maksimal terhadap anaknya, terutama yang belia SMP itu seperti itu. Dan di sini non sewu, PKK itu harus melewati jalur gimana, sedangkan anak sanawiyah atau SMP itu sudah mulai pulang sore dan liburnya hanya Sabtu Minggu. Tidak tahu kalau mungkin gimana kalau kita sebagai PKK menerobos untuk di hari yang libur antara Sabtu dan Minggu itu. Lah, hari libur pramuka nggih. Lah, di situ Bu, kita perlu waspada untuk jangan sampai anak kecil itu sudah terjerumus di prostitusi dan dijual. Itu otomatis kan gimana nih? Otomatis kan menyumbang angka stunting lagi kalau anak itu terjadi hamil kayak gitu. Nah, itu yang sekarang lagi viral dan dan memang sudah menyebar. Kebukti anak saya sendiri kemarin kita sudah seperti itu, dan saya cek ternyata itu ada yang dari Palembang, kenalan dari Jember, manapun. Jadi memang ada sindikat yang untuk merusak mental anak bangsa. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Diwe, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Diwe. Saya menambah yang disampaikan sama Bu Usman. Untuk siswa SMP atau MTS, ini saya juga punya pengalaman, tapi untuk masalah makanan atau menunya. Jadi anak sekarang itu cenderung untuk istilahnya itu mereka itu ada satu kasus itu dia tidak pernah makan nasi. Jadi yang dimakan itu mie kalau pagi atau roti, terus seblak mantan dan lain-lain itu. Nah, terus ini bagaimana solusi kita yang dari PKK untuk menghindari generasi atau ibu muda jangan sampai nanti mereka itu mengalami kek terus otomatis menyumbang angka stunting. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah yang kita hadapi ya di kondisi sekarang ini di masyarakat kita. Jadi tadi yang disampaikan sebetulnya sudah termasuk menyinggung bagaimana program-program kegiatan PKK kabupaten yang sudah dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya menyebarluaskan informasi itu sampai ke bawah, sampai ke masyarakat. Ya, tadi ini loh yang perlu kita garis bawah, kita ingat-ingat ya. Pak PJ itu Pak Teguh ini intinya maunya hasilnya selama ini program kegiatan itu opo, wis ono kegiatannya, wis sudah ada hasilnya apa tidak? Kan tidak hanya sekedar gugur melaksanakan satu program kegiatan. Jadi program kegiatan itu yang sudah dilaksanakan artinya kan harus dipantau terus, ya, dipantau kemudian hasilnya seperti apa, nanti dampaknya seperti apa dan sebagainya. Seperti tadi yang disinggung Bu Usman, ini ada anak yang sudah terpapar kaitannya dengan pornografi dan sebagainya. Itu sebetulnya bulan kemarin ya Bu Pok Jadwa ya Bu Imam ya. Pok Jadwa kan melaksanakan satu program bulan kemarin. Itu dampak pornografi di era digital. Ya. Maaf ya Pok Jasatu ya, maaf Pok Jasatu, Bu siapa?
Bu ya, soalnya saya kemarin yang buka itu. Ya. Artinya ternyata di era digital sekarang itu masalah bahaya pornografi itu tidak kalah hebatnya ya dengan narkoba ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat membahayakan juga. Jadi kita memang ya harus lebih banyak lagi ya, terutama kepada memperhatikan terutama kepada anak-anak kita. Oleh karena itu memang stunting ini kan banyak faktor ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mulai dari seperti tadi supaya tidak lahir stunting baru. Jadi ini kan juga diawali dari ini anak-anak remaja. Jangan sampai lah kalau sudah anak remaja kemudian akhirnya terpaksa harus karena sesuatu hal, karena kecelakaan kemudian harus dinikahkan, itu belum siap segala sesuatunya. Ya, akhirnya bisa jadi anak nanti kalau misalnya dia hamil melahirkan anak yang dilahirkan juga bisa jadi anak lahir stunting baru lagi, kan seperti itu. Jadi banyak hal memang ya. Jadi tentunya kita kalau itu nanti melebar ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa. Artinya paling tidak kita ini coba itu diterapkan jadi pemahaman atau pengetahuan kita ya, ibu-ibu ya, yang terutama yang kesehariannya menyediakan asupan ya, makan untuk anak-anak, asupan gizi untuk anak-anak kita. Ya coba sekarang ini lebih diintensifkan untuk disosialisasikan, dikenalkan, kemudian diterapkan, tidak aja dikenalkan saja. Isi piringku, ya mungkin sekarang anak sekarang itu mungkin sudah mulai tidak terpengaruh dengan makanan-makanan atau mungkin yang ya katanya kekinian dan sebagainya, tapi itu kan juga belum tentu sehat. Ya coba itu isi piringku yang kita selalu gembar-gemborkan ya, itu coba itu kan sebetulnya sudah kalau itu diterapkan di setiap keluarga, itu saya kira juga akan memberikan satu kontribusi banyak ya, paling enggak gizinya tercukupi dan sebagainya ya, kemudian juga anak menjadi sehat dan sebagainya, seperti itu ya Bu ya. Jadi ya coba nanti memang tidak mudah ya Bu ya. Jadi persoalan-persoalan atau isu-isu yang kita dari PKK ini mulai dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 itu begitu kompleks ya. Oleh karena itu tentunya kita sebagai orang tua kalau menghadapi anak-anak kita kok sekarang ini banyak lebih terpapar kaitannya dengan digital, ya tentunya sebagai orang tua harus selalu lebih memberikan satu perhatian, lebih sering ngecek ya, atau anak ini kan di situ bisa ya, di HP kalau misal anak ini tadi buka apa saja kan bisa ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau hal memang ya repotnya itu kalau sudah misalnya sekali ngeklik ya riwayat dia buka apa, kadang-kadang terus akhirnya historinya itu terus keluar terus ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah banyak, oleh karena itu ya kita sendiri monggo nanti ibu-ibu lebih bijak ya. Itu barangkali ya. Jadi memang banyak hal. Jadi nanti oleh karena itu di masing-masing kecamatan dalam mendampingi desa membuat satu perencanaan program ya, ini tentunya juga memang perlu ada satu pendampingan yang kira-kira yang mana yang perlu untuk lebih dikawal lebih intens lagi. Itu barangkali ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ini Bu Ririn mau nambah kaitannya. Terima kasih Bu Wijono.
Sedikit informasi ya ibu-ibu. Sekarang itu masa remaja itu maju. Jadi menat itu pertama kali wanita atau seorang remaja mens itu kalau 10 tahun yang lalu itu 11 tahun. Sekarang itu antara 8 sampai 9 sudah menat. Itu hasil penelitian untuk remaja putri Indonesia. Terus untuk laki-laki mulai masuk remaja itu mulai 11 tahun, 11, berapa gitu. Itu menandakan bahwa anak SD itu sudah remaja. Yang dulu itu kita masih mengatakan bahwa ini adalah anak-anak, sekarang yang disebut sudah remaja awal. Jadi remaja itu ada remaja awal yang harusnya gitu ya, harusnya itu mulai 11 tahun. Sekarang remaja awal itu sudah mulai 8 tahun. Kita bayangkan 8 tahun itu anak SD kelas 2 atau kelas 3 itu sudah menat rata-rata. Berarti apa? Bahwa anak ini reproduksinya wanita udah misalkan dibuai oleh sperma, dia sudah men baru sekali, sudah bisa jadi. Sudah bisa jadi apa? Janin atau benih. Kita bayangkan anak SD kelas 3, kalau dia hamil berarti apa? Anak melahirkan anak. Lah, anak melahirkan anak, istilahnya itu kan kita. Nah, kenapa? Karena memang dengan kemajuan IT, iptek, itu pikiran anak itu sudah membayangkan hal-hal yang dilihat di ini, handphone. Nah, bagaimana orang tua harus bijak untuk mengontrol. Karena apa? Anak umur 1 tahun, 2 tahun biar diam sama ibunya dikasih apa? Handphone, mainan. Untuk supaya diam. Padahal nanti anak itu ngeklik, dia belum tahu apa yang diklik. Tetapi dia muncul hal-hal yang sebetulnya awal tidak diinginkan. Yang selanjutnya akan diinginkan gitu ya. Hasil penelitian ada saya dengan mahasiswa, anak SD rata-rata SD yang di Jombang yang diteliti itu dia sudah kecanduan yang disebut game disorder. Karena apa? Dia menggunakan waktunya lebih dari 2 jam 1 hari handphone untuk game. Dengan game itu kadang-kadang ekstra itu muncul. Ekstra muncul itu hal-hal yang tidak diinginkan, yang harusnya tidak pantas dilihat oleh dia. Sponsor akhirnya dilihat oleh dia. Akhirnya anak ini ingin mencoba, iki opo sih, iki opo. Makanya ibu-ibu bisa, bukan menyadap ya, ngikuti kegiatan anaknya dengan handphonenya. Jadi diintersipkan, bisa riwayatnya, bisa terekam. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Camat, Mbak Reng. Jadi siapa saja yang menghubungi dia, ini kita bisa tahu. Nah, ini mungkin nanti di PKK, ini loh peran-peran ibu dalam mendampingi anak menggunakan handphone. Karena apa? Dampaknya itu karena waktu COVID. Tidak ada kegiatan di sekolah, tetapi semua anak harus menggunakan handphone untuk sekolah. Akhirnya dia tutul sana, tutul sini, tutul sana. Awalnya cuma tutul, dia nggak tahu dimasukin gitu. Terus yang tadi Bu, anak remaja suka bakmi. Jadi gini, perilaku seorang anak itu meniru perilaku orang tuanya. Kalau di rumah sudah dikenalkan isi piringku, insya Allah anak itu akan mengikuti. Tapi kalau di rumah isi piringku tidak dikenalkan, anaknya susah. Misalkan di rumah mau, lumayan kan, pagi siang sore 3 kali dia makan dengan isi piringku. Di luar dia makan mie saja. Nah, memang kalau sudah remaja awal itu sulit, tapi kita percaya tidak ada kata sulit untuk pertumbuhan pada anak-anak. Yang ada adalah sabar dan ikhlas yang dilakukan oleh seorang ibu supaya anaknya mau isi piringku. Jadi kata kuncinya itu adalah isi piringku mulai bayi umur 6 bulan.
Jadi waktu bayi itu mendapatkan makanan tambahan harus sudah sesuai dengan isi piringku atau MPASI. Mungkin itu, jadi ini yang digembor-gemborkan oleh kader-kader PKK. Mungkin itu Bu Wijono, tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih.